Tapak bumi, pendekar terakhir tanah Jawa 4. Guru, aku datang. Suara melengking terdengar dari kejauhan, bersama sebuah bayangan hitam yang berkelebat di atas pepohonan. Ujung-ujung kaki bayangan hitam itu menyentuh tiap-tiap daun dengan cepat. Seperti hembusan angin kencangnya bayangan itu melintas. Jika berjalan kaki melewati tanah, dari tepi hutan ke pohon tempat di mana Kalong Ireng kini bergelantungan, butuh hampir setengah hari perjalanan. Hembusan angin yang semakin dekat itu membuka mata Kalong Ireng. Janggutnya melambai-lambai tertiup masuk ke hidung. Godaan untuk bersin pun semakin keras. Hingga akhirnya ia benar-benar membuka mata ketika hempasan kaki ke tanah yang menggetarkan hutan itu ia dengar. Boom! Debu berterbangan saat seorang laki-laki muda berikat kepala menjejakkan kaki di tanah. Ia yang dipanggil Tapak Bumi itu, terlihat terbalik. Berjalan mendekati pohon di mana Kalong Ireng sedang bergelantungan, dengan kepala ke bawah dan kaki di atas. Ada dijualkan, Tapak Bumi? Tanya Kalong Ireng. Ada, Guru. Cuma aku mesti ke kota sebelah. Pedagang di kota kita tidak berjualan. Tapak Bumi meletakkan bungkusan daun pisang yang dibawanya di atas sebuah batu ceper. Ikatan kain di kepala dikencangkan lalu, bungkusan daun pisang itu dibuka. Emangnya ada kerusuhan? Ada kebakaran? Tanya Kalong Ireng lagi dari atas pohon. Bukan, Guru. Ada petugas pajak dari kota yang membuat keonaran. Tapak Bumi mendongakkan kepala. Dilihatnya Kalong Ireng mengernyit mendengar jawaban tadi. Siapa lagi yang membuat keonaran? Saat Tapak Bumi hendak beranjak, Kalong Ireng bertanya lagi. Dipungut batu-batu kecil di dekatnya berdiri sambil mendongak. Pangeran Wiryatikta dan pasukannya, Guru. Sambil menjawab Tapak Bumi melemparkan sebuah batu kecil ke arah tempat penyimpanan air. Lemparan batu kecil itu tepat mengenai dasar sebuah cangkir dari bulu bambu yang ada di dekat tempayan besar. Membuat terpelanting dan melesat ke arahnya. Anak dan bapak sama saja, kata Kalong Ireng pelan. Guru, ayo kita makan dulu. Aku sudah siapin nih. Tapak Bumi melihat ke arah Kalong Ireng lalu, satu batu kecil lagi dilemparkan ke cangkir yang lain. Setelah ditangkap lagi cangkir yang terpental ke arahnya itu, Tapak Bumi meletakkan bungkusan daun pisang untuk sang guru di sebuah pecahan kayu. Bungkusan untuknya, ia pegang sendiri. Saat bungkusan daun pisang yang terbuka itu diletakkan tepat di mana sedang bergelantungan, sontak hidung Kalong Ireng mencium aroma lesat. Cepat-cepat diputar satu kaki untuk menekuk ke dahan pohon dan dalam sekejap ia sudah berputar di udara satu kali. Hup, ia selalu memberikan alas untuk makananku, kata Kalong Ireng dalam hati. Saat duduk di atas salah satu balok kayu di sekitar batu ceper itu, Kalong Ireng tersenyum kecil. Tapak Bumi beranjak berdiri dan menuangkan air ke bulu-bulu bambu itu dari sebuah tempayan kecil di atas meja. Bulu bambu yang diisi pertama, ia berikan kepada Kalong Ireng. Bulu bambu yang diisi berikutnya, baru untuk ia minum. Di usia yang beranjak dewasa itu, Tapak Bumi menunjukkan peningkatan kesaktian yang cepat. Ilmu bela diri yang diajarkan Kalong Ireng dikuasai dengan baik, bahkan ajian yang diajarkan pun ia kembangkan pula. Seperti gurunya, Tapak Bumi menggunakan kesaktian untuk menolong orang. Apa kabar anak itu sekarang ya, Kanda? Seorang perempuan yang berdiri di sebilah kayu yang melaju di tengah lautan, bertanya kepada laki-laki yang berdiri di depannya. Angin berembus kencang mengibar-ngibarkan rambut mereka. Lautan bergelombang tinggi dengan angin yang berembus kencang di siang yang terik itu. Pasti sudah besar, sudah cukup umur untuk beristri, jawab si laki-laki. Kedua tangannya dikibaskan ke kanan kiri agar angin mendorong kayu meluncur maju. Sinar matahari yang panas menyengat, membakar permukaan laut. Gelombang besar yang bergerak naik turun, memantulkan cahaya yang berkilauan. Sesaat mereka terlihat hilang di lautan saat gelombang bergerak naik di tempat lain. Lalu, muncul kembali saat gelombang bergerak turun. Sambil berdiri di atas sebilah kayu itu, kedua orang itu menembus ombak. Tidak terasa, sudah cukup jauh mereka berdua melintasi lautan. Aku mendengar suara orang di depan sana. Si laki-laki berteriak ke si perempuan tanpa memutar tubuh. Walau kedua tangan terus dikibaskan, sambil menyendengkan telinga ia masih bisa mendengar sesuatu di kejauhan. Riuhnya angin lautan, membuatnya harus berkonsentrasi. Mendengar perkataan si laki-laki, perempuan yang berdiri di bilah kayu belakang juga menyendengkan telinga. Sejenak ia memusatkan perhatian. Ya, aku juga mendengar ada suara orang di sana, sahut yang perempuan. Samar-samar di depan mereka mulai terlihat daratan.
Kilauan sinar matahari yang dipantulkan permukaan laut membuat gundukan permukaan daratan di kejauhan seperti bayang-bayang. Dengan satu tangan yang digunakan menutupi wajah dari silau sinar matahari, si perempuan mulai melihat bentuk daratan itu. Aku tak kenal bahasa mereka. Kau pernah dengar bahasa mereka ini? Tanya yang laki-laki. Kalau itu bahasa yang mereka pakai, artinya kita hampir sampai di Jawa Dwipa. Si perempuan yang menyendengkan kepala untuk mendengarkan suara di kejauhan kelihatan memahami sesuatu. Setelah menjawab, ia menegakkan kepala, memandang ke ujung lautan yang terbentang di depan. Ternyata dia orang Jawa Dwipa, ucap laki-laki itu pelan. Kedua tangannya terus dikibaskan. Namun, kali ini ia mengepalkan kedua tangan. Wajah si laki-laki menunjukkan kemarahan. Saat mengepalkan tangan dan mengibaskan, hempasan angin terasa lebih kuat. Gelombang air menjadi lebih besar dan kayu itu melesat lebih cepat. Jauh sekali anak itu dibawa sampai ke Jawa Dwipa, kata yang perempuan. Sesaat mereka berdua terdiam. Tangan laki-laki itu terus mengepal dengan kedua kaki yang kokoh menopang tubuh berdiri. Hempasan angin saat ia merentangkan tangan terasa semakin kuat. Gelombang air di kanan kiri sebilah kayu itu pun semakin besar. Sebilah kayu tempat mereka berdiri melesat dengan sangat cepat. Bersambung.